Ternyata ini arti jika Allah sering membangunkan Anda jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya berdoa agar Anda senantiasa diberkahi dengan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan yang dijalani. Semoga setiap harinya dipenuhi cinta dan cahayanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, di tengah kesibukan dan kebisingan dunia, Allah memberi momen-momen yang spesial bagi hambanya. Di saat kita terbangun di malam hari pada jam-jam tertentu. Pernahkah Anda merasakan bangun di tengah malam ketika dunia seolah terlelap dalam hening? Pada saat-saat inilah kita seringkali mendapati diri kita dalam keadaan yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasih sayangnya membangunkan kita untuk mengingatnya, berdoa, dan merenungi hidup atau bermuhasabah. Jam-jam ini menjadi kesempatan bagi kita untuk beribadah, bermuhasabah, dan mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, doa yang dipanjatkan di waktu tahajud adalah ibarat anak panah yang tepat mengenai sasaran. Sekarang mari kita kaji lebih dalam mengenai 8 makna penting jika Anda sering terbangun pada jam 3 pagi. Ini adalah tanda-tanda yang syarat penuh makna dan setiap dari kita mungkin memiliki pengalaman spiritual yang unik. Mari kita simak bersama. Yang pertama, sebuah undangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda terbangun di tengah malam, tepat pada jam 3 pagi, ini bisa diartikan sebagai undangan langsung dari Allah untuk berbicara dengannya. Dalam banyak tradisi spiritual, termasuk Islam, waktu sebelum fajar dianggap sebagai saat yang paling istimewa untuk berdoa dan bermuhasabah. Ini adalah saat ketika dunia seakan terhenti, ketika suara-suara kehidupan sehari-hari mereda, dan hanya ada keheningan yang mengantarkan Anda untuk merenung dan berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Allah memanggil kita untuk mendekat dan ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan. Dalam keadaan sunyi itu, jiwa kita lebih mudah terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Kita dapat merasakan kedekatan yang lebih intim, seperti seorang teman yang mengajak berbicara dari hati ke hati. Dengan melakukan sholat tahajud dan berdoa, kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Banyak orang yang menganggap bahwa bangun pada jam-jam ini adalah suatu kebetulan. Tetapi bagi mereka yang peka, ini adalah tanda cinta dari Allah. Mengapa demikian? Karena Allah memilih untuk membangunkan kita di saat-saat yang paling sunyi, saat di mana Dia paling dekat dengan hambanya, dan saat itulah kita bisa mengungkapkan rasa syukur, memohon ampun atas segala dosa, dan menyampaikan harapan, serta permohonan yang mungkin sudah lama terpendam. Yang kedua, waktu pengampunan terbesar. Bangun di jam 3 pagi juga dapat dimaknai sebagai waktu pengampunan terbesar. Dalam ajaran Islam, terdapat keyakinan bahwa Allah adalah Maha Pengampun, dan pada waktu-waktu Dia membuka pintu pengampunan seluas-luasnya bagi hambanya yang mau bertobat. Jam 3 pagi adalah salah satu waktu yang diistimewakan, di mana rahmat Allah turun dan Dia siap menerima taubat dari hambanya yang bersungguh-sungguh.
Ketika Anda bangun pada waktu ini, Anda memiliki kesempatan emas untuk memohon ampunan. Dalam suasana yang tenang, damai, hati kita lebih peka dan mudah untuk merasakan ketulusan. Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa menjadi lebih berarti. Ini adalah salah satu saat di mana Anda dapat merasakan betapa beratnya beban dosa yang selama ini dipikul dan betapa berartinya pengampunan darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rob kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Allah ingin agar kita tidak merasa putus asa dengan masa lalu kita. Ketika Anda terbangun dan mengingatnya, ini bisa jadi tanda bahwa Allah ingin Anda menghapus beban tersebut dan memberikan kesempatan baru untuk memulai hidup yang lebih baik. Yang ketiga, tanda bahwa Anda masih diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbangun di jam 3 pagi juga merupakan tanda bahwa kita masih diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kesibukan dan ketidakpastian hidup, mungkin kita merasa sepi atau tidak berarti. Namun saat Allah membangunkan kita pada waktu ini, itu adalah sinyal bahwa kita masih memiliki tempat khusus di sisinya. Allah tidak melupakan kita, bahkan ketika kita merasa jauh darinya, hal ini menunjukkan bahwa Allah masih menginginkan kita untuk kembali kepadanya, mengingatnya dalam setiap detik hidup kita. Mungkin kita telah tersesat dalam rutinitas sehari-hari yang membuat kita melupakan tujuan hidup kita. Dengan membangunkan diri kita, Allah menginginkan kita untuk kembali fokus padanya, untuk menjalin hubungan yang lebih erat dan intim dengan Sang Pencipta. Terkadang kita memerlukan sinyal atau tanda dari Allah untuk menyadari keberadaannya dalam hidup kita. Ketika Anda terbangun dan merasakan panggilannya, itu adalah momen untuk bersyukur. Itu adalah pengingat bahwa kita bukanlah makhluk yang sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya. Dan hal tersebut ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, waktu koneksi spiritual terkuat. Jam 3 pagi adalah waktu di mana koneksi spiritual kita dengan Allah bisa terasa lebih kuat. Pada saat dunia sedang terlelap, hati dan jiwa kita dapat berinteraksi dengan Allah tanpa gangguan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surat Al-Mujammil ayat 6. Dalam keheningan itu, kita lebih mampu merasakan kehadirannya, mendengarkan suara hati kita, dan memahami petunjuk-petunjuk yang mungkin selama ini terlewatkan. Saat kita bangun di waktu ini, jika kita cenderung lebih tenang dan fokus, keadaan ini memungkinkan kita untuk merenungkan diri dan mencari tahu sebab apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Kita bisa berdoa dengan lebih khusyuk, melakukan sholat tahajud dengan penuh kesadaran, dan menghadirkan kehadiran Allah dalam setiap gerakan dan niat kita. Pada saat inilah kita bisa merasakan cahaya ilahi yang mengalir dalam hidup kita. Koneksi yang terjalin akan semakin memperkuat iman kita, membuat kita merasa lebih dekat dengan Allah. Ada sesuatu yang sangat istimewa saat kita bisa menghabiskan waktu dengannya, berbicara dan berbagi semua isi hati kita. Yang kelima, rahmat yang tidak terucapkan. Bangun jam 3 pagi juga bisa dianggap sebagai rahmat yang tak terucapkan dari Allah. Ini adalah kesempatan yang diberikannya untuk kita menyadari betapa berharganya waktu dan momen-momen ketika kita bisa mendekat padanya. Seringkali kita terjebak dalam kesibukan dan terlupa untuk meluangkan waktu bagi diri kita sendiri dan bagi Allah.
Namun dengan membangunkan kita pada waktu ini, Allah menunjukkan bahwa Dia selalu ada, siap menanti kehadiran kita. Rahmat ini bukan hanya sekedar kesempatan untuk berdoa, tetapi juga kesempatan untuk merasakan kebersamaan dengan Allah. Dalam keadaan hening dan sunyi, kita bisa merenungkan segala nikmat yang telah Allah berikan. Kita mungkin jarang meluangkan waktu untuk benar-benar bersyukur atas semua hal, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan membangunkan kita, Allah ingin kita menghargai setiap detik kehidupan yang kita jalani. Pada saat-saat ini, ketika kita berdoa dan bersyukur, kita dapat merasakan kasih sayangnya yang tiada tara. Ada kebahagiaan yang mendalam ketika kita menyadari bahwa Allah selalu bersama kita, tidak peduli seberapa jauh kita melangkah darinya. Dia selalu menunggu kita untuk kembali, untuk meminta ampunan dan untuk mendekat kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, siapapun yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapapun yang meminta kepadaku akan aku kasih. Siapapun yang meminta ampun kepadaku akan aku beri ampunan. Yang keenam, momen introspeksi dan refleksi diri. Ketika Anda terbangun pada jam 3 pagi, ini adalah momen yang sangat tepat untuk melakukan introspeksi dan refleksi diri. Dalam kesunyian malam kita memiliki kesempatan untuk merenungkan segala tindakan, pemikiran, dan keputusan yang telah kita ambil dalam hidup. Kesibukan sehari-hari seringkali menghalangi kita untuk melihat ke dalam diri, tetapi pada saat-saat ini pikiran kita bisa jernih dan fokus. Introspeksi membantu kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, serta mengidentifikasi area yang perlu kita perbaiki. Allah memberi kita kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri apakah kita sudah menjalani hidup sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda? Momen ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi hubungan kita dengan Allah. Apakah kita sudah cukup dekat dengannya atau mungkin kita telah menjauh darinya? Introspeksi di waktu-waktu ini bukan hanya untuk melihat kekurangan, tetapi juga untuk bersyukur. Kita bisa menyadari betapa banyak berkah yang ada dalam hidup kita dan bagaimana kita bisa lebih bersyukur kepadanya. Ini adalah saat yang tepat untuk menyadari betapa berartinya hubungan kita dengan Allah dan untuk bertekad meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang ketujuh, mendapatkan petunjuk dan inspirasi. Jam 3 pagi juga merupakan waktu yang ideal untuk mendapatkan petunjuk dan inspirasi dari Allah. Dalam suasana sunyi, pikiran kita lebih terbuka dan menerima ide-ide dan wawasan yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Banyak orang yang mengaku mendapatkan inspirasi atau solusi untuk masalah yang mereka hadapi saat melakukan tahajud di tengah malam. Ketika kita meluangkan waktu untuk berdoa dan bermuhasabah di waktu-waktu ini, kita membuka diri untuk menerima bimbingan ilahi. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan dalam kesunyian itu, kita dapat merasakan petunjuknya dengan lebih jelas. Mungkin kita sedang berada di persimpangan jalan dalam hidup kita, dan doa yang kita panjatkan di saat ini dapat memberikan arah yang kita butuhkan. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dari segala keburukan, dan kekayaan hati, selalu merasa cukup dengan pemberianmu. Yang kedelapan, kesempatan untuk berbagi dan menginspirasi orang lain. Bangun pada jam 3 pagi bukan hanya tentang pengalaman pribadi kita dengan Allah, tetapi juga bisa memberi kesempatan untuk berbagi dan menginspirasi orang lain. Ketika kita mengalami momen-momen spiritual ini, kita seringkali merasa tergerak untuk membantu orang lain yang mungkin menghadapi kesulitan dalam hidup mereka.
Dengan berbagi pengalaman kita bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang membutuhkan dorongan. Kita dapat berbagi cerita tentang bagaimana bangun di jam-jam ini membawa perubahan positif dalam hidup kita. Mungkin kita menemukan cara untuk lebih sabar, lebih bersyukur, atau lebih berusaha dalam beribadah. Dengan berbagai pengalaman ini, kita bisa memotivasi orang lain untuk juga memperbaiki hubungan mereka dengan Allah dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Di era media sosial saat ini, berbagi pengalaman spiritual bisa dilakukan melalui berbagai platform. Kita dapat menulis artikel, membuat video, atau berbagi pesan singkat dengan teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Mungkin ada seseorang di sekitar kita yang membutuhkan dorongan semangat atau motivasi untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan membagikan momen-momen berharga ini, kita bisa menjadi cahaya bagi orang lain dalam kegelapan. Selain itu, menginspirasi orang lain juga dapat meningkatkan kualitas ibadah kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.